Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat tutorial tentang pengenalan aplikasi komputer, yaitu tentang cara pembuatan heading 1, heading 2, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka. Langkah pertamanya yaitu kita buat cover terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat covernya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membuat heading 1 terlebih dahulu. Yang pertama kita klik heading 1, kemudian kita modify, kemudian kita pastikan tulisannya Times New Roman, kemudian ukurannya 12, berukuran besar, tebal, dan warnanya hitam, kemudian rata tengah, kemudian spasinya 1,5. Oke. Itu kemudian kita ke numbering, kita pilih bab 1, bab 2, bab 3, kita oke kan. Oke. Untuk selanjutnya saya akan langsung blok di ini sudah saya buat terlebih dahulu agar mempermudah. Gitu, heading satunya langsung kita klik. Nah, di sini untuk pengesahan kita tidak perlu menggunakan bab 1. Di sini kita nonaktifkan saja numberingnya. Dan kemudian selanjut kita buat untuk nota dinasnya juga kita nonaktifkan numberingnya. Selanjutnya itu kita buat kita nonaktifkan numberingnya itu sampai kepada daftar gambar. Baru untuk pendahuluan itu kita kasih bab satunya. Untuk bab 1 kita tetap menggunakan numberingnya. Nah, untuk memisahkan antara bab 1 dan pendahuluan kita gunakan shift enter. Kemudian kita atur sedemikian rupa agar dia rapi. Dan selanjutnya kita akan membuat latar belakang. Nah, latar belakang di sini itu kita akan menggunakan heading 2. Nah, di sini kita akan modify terlebih dahulu. Kita pastikan ini hurufnya Times New Roman, kemudian ukurannya 12, dia tebal, kemudian berwarna hitam, katanya udah pas, spasinya udah pas. Oke. Kita format itu numbernya kita buat 1.1. Nah, itu sudah betul. Oke. Selanjutnya kita klik di latar belakang ini, pilih heading 2, kita blok. Di sini kita tebalkan dulu hurufnya. Oke, sudah. Kemudian kita untuk lebih mudah kita blok saja semuanya di bab 1 ini. Poin-poin bab 1 ini kita blok semuanya, terus kita klik heading 2. Dia akan seperti ini, otomatis sendiri. Lanjut untuk bab 3 kita enter dulu, Ctrl enter, kemudian kita pilih heading 1 dan kita shift enter. Kita shift enter dan kita atur serapi mungkin agar dia rapi. Kita atur di rollnya di atas ini. Oke, untuk poin-poin di bawahnya itu kita tinggal blok seperti tadi. Kita blok poin-poinnya, kemudian kita klik heading 2, dia otomatis seperti ini. Lanjut, kemudian kita Ctrl enter. Nah, selanjutnya pada ini kita akan buat heading 1 lagi, heading 1. Nah, kita shift enter, kemudian kita rapikan serapi mungkin. Selanjutnya untuk poin-poinnya itu tinggal kita blok semua.
dan kita klik heading 2, dia otomatis seperti ini. Untuk selanjutnya kita ulang lagi cara heading 1 dan heading 2 itu kepada bab selanjutnya. Kemudian setelah kita selesai membuat heading 1 dan heading 2, lanjut kita membuat daftar isi. Pada daftar isi ini terlebih dahulu kita enter, kemudian kita ke menu references. Nah, di situ kita pilih table of content. Di situ kita insert table of content terlebih dahulu, kita modify. Kita pastikan ini sudah betul. Jika sudah, lanjut kita oke-okekan saja. Oke. Nah, dia otomatis akan seperti ini. Udah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, di sini pada bab 1 akan saya buat 2 tabel setiap bab. Nah, di sini kita menu insert tabel, kita pilih 4 kolom dan 4 baris. Nah, di sini kita buat untuk kolom nomor, kita geser. Oke. Kemudian kita atur serapi mungkin. Selanjutnya kita buat sini nomor, kemudian di sini nama. Kemudian ini kita buat kelas. Dan di sini kita buat nilai. Ini sebagai contoh saja. Oke, selanjutnya kita akan buat nama tabel ini. Kita ke menu references, kita pilih insert caption. Di insert caption ini kita buat nama tabel ini yaitu tabel titik 1. Nah, di sini sudah saya buat tabel 1.1 itu. Kita tulis saja tabel 1 titik, dia akan otomatis tabel 1.1. Sini saya buat namanya daftar nama saja, ini sebagai contoh ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal copy saja dari tabel di atas ini. Kemudian namanya kita buat lagi di insert caption. Situ sudah otomatis di situ ada 1.2 dan di sini kita buat namanya daftar kelas. Selanjutnya kita pergi ke bab 2, buat tabel yang keempat. Nah, ini seperti tadi juga caranya. Kita blok, kemudian kita kasih nama. Ini kita buat nama tabelnya tabel 2.1. Nah, tadi kan tabel 1 titik, ini tabel 2 titik. Jadi di situ 2.1. Nah, begitupun seterusnya dengan bab-bab yang seterusnya. Misalnya kalau dia sudah masuk bab 3, maka nama tabelnya itu menjadi tabel 3.1. Nah, seperti itu selanjutnya. Nah, setelah selesai membuat tabel, kita ke daftar tabel. Nah, di daftar tabel ini kita akan membuat daftarnya. Itu di insert table of figures. Itu kita klik saja tabel 1, kemudian klik OK. Sebelum itu kita modify, jika dia belum bagus kita modify terlebih dahulu. Kita atur dulu tulisannya Times New Roman ukuran 12, tebal, kita buat tebal saja, kemudian warna hitam dan rata kiri ini sudah pas. Oke. Nah, dia otomatis sudah muncul di layar seperti ini. Nah, begitu selanjutnya untuk tabel 2, kita klik tabel 2 kemudian oke. Nah, begitu selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Nah, terlebih dahulu kita klik pendahuluan. Nah, di situ kita buat gambarnya di menu Insert Picture. Kemudian kita pilih gambar yang mana kita inginkan. Klik gambarnya, kemudian Insert. Di sini sudah muncul dan kita kecilkan ukurannya. Terus kita klik home, kita buat rata tengah dan kita kasih jarak. Kemudian kita buat nama dari gambar ini, yaitu di references, di insert caption kita pilih di situ gambar. Nah, di sini pada bab 1 kita pilih gambar 1 titik. Nah, di situ akan muncul 1.1. Oke. Kemudian pada gambar ini kita buat namanya motivasi 1. Selanjutnya kita akan pilih lagi gambar yang kedua, yaitu kita pilih insert, kemudian kita kecilkan kembali. Caranya sama seperti yang di atas, kita buat dia di rata tengah. Dan untuk namanya sama seperti tadi, kita ke menu references, kemudian klik insert caption, kemudian kita buat namanya gambar 1.2. Nah, sini kita buat motivasi 2. Kemudian untuk bab selanjutnya itu juga akan kita kasih setiap bab 2 gambar. Nah, untuk caranya itu sama seperti yang di atas, namun yang berbeda itu hanya pada nama gambarnya itu kita rubah dari yang sebelumnya 1 titik menjadi, kalau dia di bab 2 kita buat 2 titik itu. Nah, begitupun di bab seterusnya. Jika dia bab 5 maka 5 titik itu, maka dia akan menjadi 5.1, 5.2. Caranya sama. Kemudian untuk penamaan dari gambar tersebut kita beda-bedakan, jangan sampai sama namanya. Nah, misalnya motivasi 1, nah seterusnya kita buat motivasi 2, motivasi 3, motivasi 4 dan seterusnya gitu. Dan ini gambar yang terakhir. Nah, di sini kita buat namanya gambar 5.2, kita buat motivasi 10. Nah, setelah selesai membuat gambar-gambar pada setiap subbab, langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke daftar gambar. Kemudian pada daftar gambar ini kita klik insert table of figures. Di situ kita pilih gambar 1. Kemudian kita okekan. Dan tahap selanjutnya seperti itu, 2, 3 dan 5. 2, 3, 4 dan 5. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Nah, untuk membuat daftar pustaka terlebih dahulu kita mendownload aplikasi Mendeley. Nah, dengan aplikasi Mendeley ini akan mempermudah kita untuk membuat daftar pustaka. Nah, sebelum itu kita harus menyediakan setiap bab itu beberapa paragraf. Nah, seperti ini saya sudah copy di bab 1 ada 3 paragraf. Nah,
Di sini kita menggunakan aplikasi Mendeley, yaitu caranya kita klik di ujung paragraf itu, kemudian kita klik insert caption. Nah, kemudian kita go to Mendeley, klik go to Mendeley. Nah, di sini saya sudah masukkan beberapa jenis artikel, buku, skripsi dan juga beberapa jurnal. Nah, di sini setelah kita masukkan jurnal itu, kita pastikan dulu jenis tipenya itu udah betul, judulnya sudah betul, pokoknya semuanya ini yang berkenaan dengan buku yang kita masukkan itu semuanya sudah benar datanya di dalam sini. Nah, jika sudah benar, kita baru bisa klik artikel tersebut, kemudian kita klik cite. Nah, klik cite, dia sudah otomatis menjadi footnote di bawahnya. Kemudian selanjutnya juga pada yang kedua, paragraf kedua juga sama, kita klik artikelnya, kemudian cite, kita klik cite, dia sudah otomatis ada footnote di bawahnya. Kemudian tahap selanjutnya juga sama, kita klik itu. Nah, kita beda-bedakan, jangan disamakan. Nah, ini juga sudah dapat 3 referensi. Nah, di bab 2 juga sama, kita insert caption, go to Mendeley. Nah, kemudian kita pilih, misalnya ini jurnal, kita cite. Nah, begitu selanjutnya, tahap selanjutnya sama, hanya saja kita memilih referensi itu jangan referensi yang sama, kita klik. Nah, misalnya di situ ada 11 buku, maka pilihlah untuk mengisi paragrafnya ini berbeda-beda. Begitupun selanjutnya, caranya sama, tinggal kita pilih referensi yang berbeda-beda. Baik, setelah selesai untuk memasukkan referensi ini, kita ke daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini kita enter dulu. Kemudian di situ otomatis, karena kita sudah buat footnote, dia akan otomatis langsung kita klik di situ insert biografi. Nah, klik insert biografi, dia akan otomatis muncul semua referensi yang kita masukkan tadi. Nah, seperti ini. Ini semuanya sudah ada. Nah, ini sangat mempermudah kita untuk membuat sebuah skripsi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan ilmu yang luar biasa ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.